gitu. Karena dalam kita berkarya tentunya kita selalu mau berkembang dong. Jadi bersyukur banget udah selama beberapa tahun ini aku diundang ke Cannes Film Festival untuk menjadi representatif Indonesia, bahkan di Paris Fashion Week udah 2 tahun berturut-turut aku bisa berbagi panggung dengan banyak sebilang nama-nama besar dalam industri kreatif. Tapi mau kalau apa ya, pencapaian aku mau itu di luar negeri maupun dalam negeri, aku selalu berusaha berkembang sih, jadi nggak hanya dari segi film atau musik, tapi dari bisnis-bisnis yang aku miliki juga. Karena tahun ini juga tahun pertama aku mulai berinvestasi dalam film. Belum bisa disebut film-film mana, tapi mungkin tahun depan kalau teman-teman datang ke premiere film, kalian nggak akan hanya melihat aku sebagai aktris, tapi juga sebagai seorang producer gitu. Karena memang tahun ini udah dimulai di mana aku berinvestasi di beberapa film-film yang mudah-mudahan akan menjadi besar tahun depan. Aku pribadi sih ngerasa karena aku masih muda, aku masih senang berada di depan layar ya. Tapi karena aku tipe orang yang suka challenge, menurut aku penting juga kita mengembangkan bisnis-bisnis dan juga target-target yang kita miliki di balik layar. Karena kan kita nggak pernah tahu berapa lama kita bisa bergerak di industri kreatif ini bagi orang-orang yang bekerja di depan layar. So for me, selama aku bisa dan selama aku mampu dan selama aku punya tim yang kuat yang bisa bekerja sama bareng aku untuk mengembangkan bisnis-bisnis dan target-target yang aku miliki, why not? Kita jangan pernah nyaman di zona nyaman aja, kita harus selalu nge-push diri kita sendiri untuk bisa melakukan lebih. Ya sayangnya aku hampir setiap hari kerja ya. Tahun ini sendiri aku hampir-hampir nggak ada hari libur kecuali seminggu aku ambil off untuk ke London dan bulan Juni juga sempat ke Eropa. Tapi selain itu aku setiap hari kerja bahkan satu minggu. Jadi waktu untuk masak tuh hampir-hampir nggak ada. Kebetulan kemarin ulang tahun dia dan aku hanya minta 1 hari itu libur karena Sabtu Minggu nggak libur. Akhirnya ada waktu untuk masak. Dan kalau dikasih waktu aku nggak bisa masak. Aku tipe orang yang nggak bisa ngikutin rasa. Kalau untuk baking kayak bikin kue-kuean, forget it. Selain aku nggak passion, aku juga nggak bisa. Tapi kalau masakan savory, kalau dikasih tantangan biasanya aku bisa membuatnya gitu. Dari dulu tahu aku suka pedas-pedas. Kalau masakan Indonesia itu harus pedas, kayak ketoprak cabai rawitnya 10-15. Kalau cabai rawit pokoknya harus di atas 10 cabai rawitnya, bikin sambal tomatnya. Indonesian food itu nggak enak kalau nggak pedes gitu menurut aku. Jadi Cinta itu emang sambal dia suka banget, tapi dia tuh harus makanannya emang harus pedes banget. Kalau misalnya kita lagi makan di restoran, pasti dia minta cabai potong yang banyak. Dia selalu bilang yang banyak gitu ke waiternya biasa. Ya tapi kan kita juga bukan bule juga kan. Maksudnya ibu kita orang Indonesia, jadi ya kita pasti suka banget sama makanan Indonesia. Kita juga besarnya di Indonesia. Maksudnya aku 80-90% hidup aku di Indonesia, ya pasti aku suka sama makanan Indonesia. Cinta juga mungkin sekarang dia bekerja di Indonesia, 50% hidupnya di Indonesia, ya pasti dia suka sama makanan Indonesia. Ya jadi suka masak bareng. Tapi aku nggak tahu kalau punya skill masaknya sih aslinya enggak. Jadi kalau misalnya aku ditanya sama Cinta, sayang ini kurang apa gitu, ya misalnya kurang asin atau kurang apa, aku nggak tahu mau jawab apa. Soalnya aku nggak tahu kurang apa. Tapi ya paling kalau misalnya aku membantu motong doang gitu. Jadi yang basic aku bisa, tapi kalau masalah rasa itu biarin Cinta aja, karena Cinta memang jago, mahir masak, karena dia sempat tinggal sendiri kan, udah pas dia tinggal di US dan dia punya banyak resep yang dia bawa ke US dan dia masak selagi pas dia kuliah di sana. Ya kita senang banget spend time together lewat masak bareng. Kita suka biasanya masak. Kalau Cinta itu suka pasnya dia suka sama apa ya, menu-menunya pokoknya semuanya sehat lah, nggak pernah terlalu banyak minyak, dan kalau misalnya pun pakai minyak pasti dia selalu pakai olive oil atau nggak avocado oil. Jadi ya sangat makanan-makanan yang misalnya porsinya besar nggak terasa berat gitu. Menurut aku kalau misalnya kita mau berprestasi, harus setiap tahun berprestasi. Semoga di tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024, basic juga. Tapi ya kita udah janji satu sama lain untuk
apa ya, kita tetap berprestasi tapi nggak mengurangi stres di kerjaan kita masing-masing gitu. Soalnya memang aku lumayan ngabisin waktu di kerjaan aku dan Cita juga, jadi kita jarang ngabisin waktu bersama lah gitu. Jadi sekalinya kita nongkrong bareng maunya lebih fokus, jadi doain aja. Oke.